Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah bergabung bersama kami Andromeda Arizal dari Tanjung Pasir. Andro, selamat siang. Bagaimana perkembangan situasi di sana, Andro? Karena ini sudah dimulai begitu sejak pagi. Apa yang bisa dilaporkan dari tim di lapangan berkenaan dengan cara yang berbeda di pagi hari ini? Yanggi dan juga pemirsa, untuk terkait dengan kondisi terkini dari pembongkaran pagar laut yang ada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten sepanjang 30,16 km. Tadi beberapa stakeholder ini sudah melakukan rapat koordinasi bersama. Tadi rapat koordinasi berjalan kurang lebih selama 45 menit. Sebelumnya tim dari beberapa stakeholder ini melakukan peninjauan terlebih dahulu dengan menggunakan kendaraan tempur atau Rampur LV7 yang pertama ataupun juga yang kedua. Tadi setelah melakukan rapat koordinasi kami beri kesimpulan ada beberapa hal terutama yang disampaikan oleh sejumlah pihak. Pertama tadi disampaikan oleh Wahyu Sakti juga merupakan Menteri KKP menjelaskan pertama adalah KKP ini sudah melakukan penyegelan selama 20 hari di pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km ini karena adanya desakan dari masyarakat dan juga para nelayan ada sehingga KKP bersama dengan TNI Angkatan Laut akhirnya di hari Sabtu 18 Januari 2025 dan juga di hari ini melakukan pembongkaran dan di hari ini pembongkaran sendiri akan lebih masif, lebih cepat, lebih tepat juga karena memang ditargetkan bahwa di hari ini akan rampung selama sepanjang 5 km. Kemudian yang tadi tidak kalah menariknya tadi KKP pun juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak. Bahkan tadi pun juga disampaikan untuk yang terlibat dari pembongkaran pagar laut ini melibatkan setidaknya ada 1.000 nelayan dan juga masyarakat. Kemudian dari TNI Angkatan Laut, KKP, kemudian dari Polda Metro Jaya dan juga beberapa pihak yang lainnya. Kemudian tadi pun juga yang tidak kalah menariknya tadi disampaikan oleh Nusron Wahid yang juga merupakan Menteri ATR tadi juga sama menyampaikan apresiasinya atas pihak-pihak yang hari ini mencoba untuk melakukan pembongkaran terkait dengan pagar laut sepanjang 30,16 km. Tadi disampaikan juga oleh Nusron Wahid bahwa hari ini merupakan bukti negara hadir untuk melindungi masyarakat, untuk melindungi nelayan yang ada. Karena memang tadi melihat dari sejumlah fakta-fakta yang ada, baik itu melihat secara yuridis ataupun juga secara kondisi fisik, tadi disampaikan 266 HGB atau hak guna bangunan ataupun juga surat hak milik memang tadi disampaikan bahwa berdasarkan keputusan di hari ini bahwa 266 HGB dan juga SHM ini akan ditinjau ulang. Dan tadi berdasarkan dari peraturan pemerintah sendiri bahwa Nusron Wahid sebagai Menteri ATR akan mencabut dan juga tidak akan melakukan proses pengadilan. Mengapa? Karena berdasarkan dari peraturan sendiri ini bahwa pemberian SHM ataupun juga pemberian HGB ini juga cacat secara material dan juga cacat secara prosedur. Sehingga tadi Nusron Wahid juga menyampaikan bahwa 266 dari HGB dan juga SHM ini akan dicabut per hari ini. Dan juga tindak lanjut selanjutnya adalah baik itu juru ukur kemudian yang menandatangani dari SHGB dan juga SHM ini akan dipanggil dan juga akan diperiksa oleh inspektorat. Dan tadi pun juga ada dari perwakilan pimpinan Komisi 4 DPR RI. Kalau kami melihat tadi ada Titik Soeharto menyampaikan juga apresiasinya kepada TNI Angkatan Laut. Kemudian juga memberikan apresiasi juga kepada pihak-pihak yang hari ini berkontribusi untuk melakukan pembongkaran. Karena memang tadi disampaikan oleh Titik Soeharto ini sudah ramai dan juga viral disampaikan di media sosial. Dan memang tadi Titik menyampaikan bahwa laut ini bukan milik perseorangan atau bukan milik dari PT dan Laut ini merupakan milik bersama. Dan Komisi 4 tadi minta persoalan ini untuk diselesaikan dan tidak ada laut-laut lainnya yang memang sudah dipatok baik oleh korporasi ataupun juga perseorangan. Selain itu juga tadi disampaikan juga oleh Kasal yaitu Muhammad Ali,
disampaikan tadi memang mengapresiasi juga dan juga ini sudah sepakat untuk bersinergi bersama dengan masyarakat, dengan sejumlah instansi terkait hingga beberapa pekan ke depan 30,16 km ini diharapkan dapat rampung semua, dapat selesai. Pagar bambu yang ada ini dapat juga terangkat sehingga masyarakat dan juga nelayan ini bisa melaut dengan baik di malam hari. Saya itu juga tadi disampaikan juga oleh salah satu pihak yaitu Wahyu Sakti terkait dengan dana yang dikeluarkan begitu dari proses pembongkaran pagar laut ini. Tadi disampaikan bahwa dana yang dikeluarkan ini adalah merupakan dana kolaborasi, dana kerjasama sehingga masing-masing dari pihak baik itu dari KKP, PSDP ataupun juga dari TNI Angkatan Laut dan juga dari pemerintah sendiri ini bahu-membahu untuk melakukan pembongkaran terhadap pagar-pagar bambu yang memang sudah lama berdiri di Laut Tangerang Selatan, Banten. Kemudian tadi yang terakhir yang kami simak dari konferensi pers yang dilakukan bahwa DPR dan juga dengan pihak-pihak lain akan terus bekerja sama, akan terus mengawasi proses dari pembongkaran pembongkaran pagar laut yang memang ini sudah berada selama 5 bulan lebih. Inilah yang tadi disampaikan oleh sejumlah stakeholders, Anggi dan juga pemirsa. Dan saat ini kalau kami melihat untuk kondisi terkini di Pantai Teluk Pasir sendiri, beberapa stakeholder ini sudah mulai meninggalkan lokasi begitu. Dan saat ini untuk kendaraan dari Rampur sendiri ini akan berangkat untuk membantu proses pembongkaran pagar laut yang memang seharusnya dua Rampur berjenis LV T7 ini akan membantu untuk di bagian timur Pantai Teluk Pasir. Anggi. Andro, untuk hari ini bagaimana tadi untuk perkembangan cuaca begitu, kemudian gelombang laut dan juga angin laut begitu? Baik Andi, untuk menggambarkan bagaimana kondisi terkini di lokasi kami melaporkan, kemudian cuaca dan sebagainya, kami akan sedikit mengajak Anda juga ini bagaimana melihat situasi terkini pasca rapat koordinasi yang sudah selesai begitu, baik di sisi kanan dan juga di sisi kiri kami melaporkan. Memang sejauh ini pihak dari petugas ini masih terus bersiaga. Memang beberapa stakeholders berdasarkan dari rapat koordinasi tadi ini sudah selesai. Ini Anggi merupakan Rampur yang tadi kami telah sampaikan begitu. Ini dua Rampur yang nantinya akan digunakan juga untuk menarik dari bambu-bambu atau pagar bambu yang dimiliki, yang memang sejauh ini belum diketahui ini disampaikan juga ini berdasarkan bangunan siapa dan lain sebagainya. Memang dua Rampur ini nanti yang akan digunakan. Dari informasi yang kami terima begitu, dua Rampur ini akan digunakan juga untuk proses pembongkaran. Memang tadi sekitar pukul 10 ini sudah sempat begitu untuk mengecek bagian terluar di sisi bagian sebelah kiri, dan nanti sekitar 1 jam dari sekarang ini juga akan dikerahkan ataupun juga akan dilanjutkan proses pembongkaran. Memang tadi tim dari beberapa stakeholders masih terus berupaya untuk mengkoordinasikan terlebih dahulu sebelum melakukan pembongkaran begitu. Dan kalau tadi Anggi sempat menanyakan kepada kami bagaimana situasi terkini, memang tadi ketika kami mencoba untuk turun begitu ya ke laut, kondisi laut memang sedikit berawan begitu cuaca saat ini, dan juga tadi sedikit turun hujan, namun hingga pukul 11:11 waktu Indonesia bagian barat dapat kami pantau memang tidak turun hujan, dan juga awan pun juga cukup cerah. Dan beberapa personil dari TNI Angkatan Laut ini masih terus bersiaga di bibir pantai dengan menyiagakan bahan bakar begitu. Kemudian juga sejumlah perahu karet milik Lantamal 3 Jakarta pun juga terus disiagakan. Kalau kami hitung saat ini yang berada di pinggir pantai ada 3 perahu karet yang terus disiagakan, dan para petugas baik dari Kopaska kemudian juga dari pasukan Katak ini masih berada di bibir pantai. Dan juga untuk posisi terkini yang bisa dapat kami sampaikan, memang dari titik kami melaporkan hingga pagar yang berada kurang lebih 2 km di seberang sana memang nanti akan dibantu juga oleh beberapa pihak yang berada di Pantai Teluk Pasir ini. Dan tadi juga seperti yang disampaikan oleh Lantamal 3 Jakarta, yaitu
Heruwinarto memang menjelaskan bahwa sejauh ini metode-metode ini sudah dilakukan untuk mempercepat proses pembongkaran dari pagar laut yang memang sudah ada sejak 5 bulan yang lalu. Anggi. Andro, kami sedang melihat ini visual Anda, ada tim yang sedang berenang di lokasi begitu ya. Pada saat proses pembongkaran di hari pertama, tim ini sempat mengalami kendala karena bambu-bambu yang sudah lama tertancap di laut ini kemudian menjadi habitat dari kerang dan sebagainya, sehingga ini menjadi keras dan bisa menyayat tangan orang yang mencoba cabut bambunya begitu. Untuk hari ini, Andro, ini terlihat di layar adalah mereka juga melakukan secara manual. Ini apakah tetap terjadi kendala yang sama seperti di hari Sabtu, atau hari ini dengan cara yang lebih proper, lebih layak, sehingga tim bisa lebih cepat untuk mencabut bambu-bambu yang tadi ada habitat kerangnya, Andro? Baik, Anggi, pertanyaan menarik sekali. Kalau kami lihat begitu ya, pada saat 18 Januari 2020 yang lalu memang ini tidak menggunakan kendaraan ataupun juga alat penarik apapun begitu, hanya dengan menggunakan tangan kosong saja begitu. Seperti visual yang tadi Anggi sampaikan, ini hanya dengan menggunakan tangan kosong saja. Memang betul, hanya dengan menggunakan tangan kosong saja, dengan menggunakan tali nilon ataupun juga tali baja. Ini akan dikaitkan satu persatu dari setiap bambu-bambu yang ada. Namun kalau kemarin kami sempat menanyakan secara langsung dengan tim lapangan yang ada, bambu-bambu tersebut ini akan dikaitkan satu persatu dengan berjumlah 10 sampai dengan 16 bambu. Kemudian yang membedakan ketika kemarin saya menariknya ataupun kami begitu melihat menariknya dengan menggunakan perahu nelayan dengan kekuatan yang kurang maksimal, hari ini akan menggunakan FET7, kemudian juga akan menggunakan perahu-perahu karet yang lebih baik begitu tenaganya, sehingga proses dari pembongkaran sendiri ini dapat lebih cepat. Dan Anggi, walaupun memang metode-metode ini yang konvensional ini tetap dilaksanakan, namun ini ada sedikit berbeda, yaitu adalah alat penariknya begitu. Kalau kemarin menariknya adalah dengan perahu, saat ini dengan menggunakan rampur atau kendaraan tempur, sehingga diharapkan dapat tertarik semuanya. Tadi Anggi sempat menyampaikan bahwa kekhawatiran bagi para nelayan ataupun juga bagi para petugas yang ada saat ini adalah ketika mereka menarik bambu dengan menggunakan tangan kosong saja. Betul bahwa dalam penarikan satu bambu ini sudah ada tanaman ataupun juga ada hewan-hewan seperti yang tadi Anggi sampaikan, ada kerang dan lain sebagainya. Nah, ini juga memberikan dampak tersendiri juga, kemudian memberikan hambatan tersendiri juga bagi petugas yang ada, sehingga kalau kami lihat dari tim yang tadi kami wawancarai, memang ini sudah menggunakan sarung tangan khusus begitu, sehingga proses dari pembongkaran sendiri ini dapat berjalan maksimal dan juga aman. Bahkan tadi pun juga disampaikan oleh dalam hal 3 Jakarta, faktor keamanan ini adalah faktor yang utama, dan memang resiko-resiko ini juga selalu ada. Tadi pun juga disampaikan lebih mudah membuat daripada membongkar begitu. Sehingga hal-hal inilah yang terus diperhatikan oleh sejumlah relawan yang ada, sejumlah personil yang ada, karena memang diharapkan bahwa di hari ini targetnya sendiri adalah sepanjang 5 km dapat dibongkar. Anggi. Andro, nanti kami akan kembali ke Anda. Untuk sekarang kami tahan dulu. Terima kasih, Andro. Saya akan mengajak pemirsa bergeser ke rekan ada Ardan Anugrah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.